Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri tauhid, Gus Dur Yahudi, Presiden tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa mereka? Boleh ono dewe. Pengurus muslimat atau ansor atau apapun bergabung dengan LDII itu berarti batal beatnya. Bergabung dengan HTI batal baiatnya. Bergabung dengan PKS batal baiatnya. Bergabung dengan PAN batal baiatnya. Itu pernyataan Ki Marzuki Mustamar beberapa tahun yang lalu di sekitar Pilpres 2019. Nah, tetapi menjelang Pilpres 2024 ini, nampaknya Nyun Sewu Ki Marzuki sepertinya inkonsistensi di dalam prinsip-prinsipnya itu. Mengapa? Hari ini Ki Marzuki sepertinya mendukung pencalonan Caimin di wakil presiden. Dan semua orang saya kira tahu, banyak videonya beredar memuji Caimin. Dan oleh karena itulah sejumlah pengurus partai PKS kemudian bersilaturahim dengan beliau. Dan apakah suaranya masih seperti yang dulu itu? Apakah kemudian masih mengatakan bahwa pengurus NU yang bergabung dengan PKS batal beatnya? Kita simak videonya. Hari ini kami NU beliau-beliau ini dari DPP PKS itu dalam rangka wujud real bahwa kita itu wasatiyah. Nah, oleh karena itu bagi NU kalau menjaga agama wajib dan memang wajib, maka menjaga kondusivitas keamanan, stabilitas keamanan politik itu hukumnya juga wajib. Sebab tanpa itu kita nggak bisa melaksanakan syariat. Hanya orang memframing kayak pandangan ini radikal gitu. Nah, berbeda jauh kan apa yang disampaikan oleh Ki Marzuki Mustamar saat ini menjelang Pilpres 2024 dengan saat menjelang Pilpres 2019, dan kita semua orang menilai itu terkait dengan keberpihakan atau kepentingan politiknya. Dan tentu saja ini bisa disebut sebagai sebuah inkonsistensi di dalam bersikap, di dalam menjalani sebagai kader Nahdlatul Ulama. Mestinya dalam konteks prinsip berbangsa dan bernegara, prinsip politik kebangsaan Nahdlatul Ulama, apapun kondisi sosial politiknya, apapun kepentingan pilpresnya, mestinya prinsip itu tetap harus dijaga sebagaimana mestinya. Prinsip adalah prinsip, sikap politik adalah sikap politik, tetapi sikap politik hendaknya Nyun Sewu mestinya tidak pernah berubah walaupun kepentingan politiknya berbeda. Dan hari ini kita tahu semua bahwa PKS berkoalisi dengan PKB, PKB berkoalisi dengan PKS, PKB berkoalisi, PKS mencalonkan Anies dan Caimin. Di belakang Anies ada ex-HTI, ex-FPI, bahkan ex-teroris. Dan kalau Ki Marzuki Mustamar konsisten dengan prinsip-prinsipnya di dalam menjalani sebagai kader NU sebagaimana yang tadi di awal disampaikan, mestinya hari ini pun pernyataannya mestinya tidak berubah. Persoalan kemudian PKB membuat keputusan koalisi politik dengan PKS, dengan ex pendukungnya Anies Baswedan, ex-FPI, ex-HTI, Istimewa Ulama, mereka dua, itu persoalan yang berbeda.
Kalau mau mendukung ya silakan. Tetapi jangan lupa apa yang pernah dilepaskan, prinsip yang pernah dilontarkan, jejak digital. Hari ini sulit untuk dihilangkan, sulit untuk dilupakan, dan jejaknya masih dapat dengan mudah dilacak. Untuk itu ketika Kiai Marzuki Mustamar kemarin dicopot dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, walaupun pro kontra, saya kira banyak yang mengamini, banyak yang menilai bahwa itu sebagai sebuah ketegasan PBNU yang memang layak, yang memang bisa dimaklumi dan dimengerti. Karena ada banyak statement pernyataan Kiai Marzuki Mustamar terkait Pilpres ini yang inkonsisten menurut saya. Ya tadilah, udah jelas. Yang pertama dulu 5 tahun lalu mengatakan, oh kader NU yang bergabung dengan PKS otomatis batal PA-nya. Nah sekarang malah bermesraan dengan kader-kader PKS, seolah-olah bahkan memuji-muji dan lain sebagainya. Ini kan memang sangat disayangkan sesungguhnya. Mohon maaf, ini kita bisa melihat dengan mata telanjang tentang sikap seperti itu dan bagaimana menilainya gitu ya. Ya mestinya tokoh-tokoh NU apalagi setingkat ketua PWNU mestinya menjadi ujung tombak uswah di dalam memegangi prinsip-prinsip sebagai kader NU, prinsip-prinsip di dalam berbangsa dan bernegara. Politik NU semua saya kira paham, kader NU ya sudah pernah ikut PKPNU, sudah pernah ikut MKNU, bahwa NKRI harga mati. Tidak bisa, tidak mungkin, tidak boleh kader NU berkoalisi dengan orang-orang yang nyata-nyata punya prinsip ingin menegakkan khilafah, ya, mengancam keutuhan NKRI. Tidak boleh. Alhamdulillah saya pernah, saya MKNU ya pernah, PKPNU ya pernah, ya. Itu juga tingkat-tingkat kaderisasi di lembaga-lembaga organisasi di bawah naungan NU ya, bila pernah, itu Ansor, PNI. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran lah bagi kita semuanya. Bagaimana kita harus berhati-hati di dalam statement, khususnya terkait dengan kepentingan politik praktis. Ya boleh saja saya kira Kiai Marzuki atau siapapun di NU mendukung Cak Imin walaupun koalisinya dengan PKS. Tapi ketika kemudian pernah menyampaikan sikap prinsip seperti tadi Kiai Marzuki di depan, ya mestinya harus mengkaji ulang. Ataupun kalau kemudian mendukung mestinya harus tetap bersekukuh dengan prinsip di awal, jangan di-delete, jangan dirubah. Oke, terkait dengan pencopotannya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, banyak sudah yang menanggapi, termasuk PPNU. Cak Imin sendiri juga mengomentari, menyayangkan gitu ya. Katanya dalam sejarah baru pernah terjadi. Kiai Marzuki sendiri juga sudah membuat statement di media mengatakan bahwa dia akan mengikuti atas keputusan PPNU itu, tidak usah geger dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan tetap berjalan kondusif. Apapun alasannya, PPNU punya otoritas untuk memberikan sanksi kepada kader-kader yang dinilai bermasalah di dalam perbuatan ataupun statement politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.